Dewa Sedih menangis keras lalu berucap, Persahabatan aja sekental lembut pagi. Maksud Anda membunuh sekeras butiran logam. Siapa yang kuat itu yang menang. Mana mungkin embun lebih kuat dari logam. Anak manusia. Aku mengemban tugas untuk membunuhmu. Kalau aku gagal, aku akan celaka seumur umur. Barangku tidak akan kembali ke tempat asalnya. Lebih baik aku mati daripada tak punya barang. Apa gunanya hidup? Habis berkata begitu, Dewa Sedih lalu menangis kembali. Dugaanku tidak meleset. Ada sesuatu yang telah mempengaruhi kakek ini, ujar Wiro dalam hati. Siapa yang memberi tugas padamu? Tiba-tiba Ratu Duyung membuka suara tanpa berpaling pada sang ratu. Dewa Sedih terus saja menangis. Begitu suara tangisnya reda, dia berkata, Anak gadis, mungkin kau satu-satunya yang bisa kuampuni nyawanya. Tapi dengan syarat kau harus ikut bersamaku. Setelah yang lain-lain ku kirim ke langit. Betapa untungnya dirimu. Betapa malangnya nasib 3 kurcaci muda yang ada di tempat ini. Dewa Sedih, ada sesuatu yang tidak beres dengan dirimu. Harap kau mengingat-ingat. Kuasai hati, kuasai jalan pikiran. Jangan sampai salah menurunkan tangan, kata Wiro. Tangis Dewa Sedih tertahan. Sesuara sesugukan keluar dari tenggorokannya berulang kali. Aku tahu hatiku, aku tahu pikiranku. Aku melihat langit. Aku melihat gantungan tempat nyawamu sebentar lagi bercokol. Jangan membuat hatiku tambah sedih, anak muda. Dewa Sedih putar tubuhnya ke arah Wiro. Selangkah demi selangkah dia maju mendekati murid Sinto Gendeng sambil tangan kanannya yang berwarna hitam diangkat setinggi dada. Tiba-tiba utusan dari akhirat melompat dan tegak menghadang langkah Dewa Sedih. Orang tua aneh, aku tidak tahu kau siapa adanya. Aku tidak akan peduli siapa adanya dirimu. Ketahuilah, nyawa pemuda bernama Wiro Sableng itu sudah ditakdirkan menjadi milikku. Tugasmu tidak sepenting tugasku. Apakah satu nyawa bisa dibagi 2? Bagaimana cara membaginya? Daripada memang membagi 2, bukankah lebih baik ditambah 1 nyawa lagi? Jika ada 2 nyawa harus kucabut secara berbarengan. Sungguh sedih, sungguh sedih. Tangan kanan Dewa Sedih bergerak ke arah Wiro. Tunggu, Ratu Duyung berseru seraya letakkan cermin bulat di depan dada. Dewa Sedih usap matanya yang basah. Apa maumu, anak gadis? Ingin minta mati duluan? Kau tadi bilang membunuh pendekar Susua karena mengemban tugas. Katakan, siapa yang memberi tugas padamu? Dewa Sedih mendongak ke atas lalu meraung keras. Aku melihat langit. Aku mendengar anak manusia bertanya tentang kematian. Biarlah malaikat maut saja yang nanti akan menjawab. Tua bangka pengecut. Kau cuma bisa mewek menangis seperti bayi, tapi takut memberitahu siapa tuanmu dan siapa majikanmu. Dengar baik-baik. Kau tidak akan bisa kembali menghadap berlutut di hadapan majikanmu. Kau akan menemui ajal lebih dulu di tempat ini. Lalu Ratu Duyung berpaling pada utusan dari akhirat. Kau hendak membunuh Wiro. Kau tentu tidak mau keduluan oleh kakek gila ini. Bagaimana kalau kita bersama-sama menunjukkan jalan ke neraka padanya? Aku mau tahu apa dia masih bisa menangis di akhirat. Utusan dari akhirat sesaat terkesigap mendengar ucapan Ratu Duyung itu. Tapi dalam hati dia mengakui ucapan si gadis bermata biru ada benarnya juga. Ratu Duyung berpaling pada arah Panji. Ambil pedangmu, kau juga harus ikut membantu. Walau cedera, tapi Panji jadi terbakar semangatnya. Dengan cepat dia mengambil pedang yang tergeletak di tanah. Pemuda ini menyadari bahwa saat itu dia berada di tengah orang-orang berkepentingan tinggi. Dibanding dengan dirinya, maka dia bukan apa-apa. Namun rasa setia kawa yang ada dalam dirinya terhadap Wiro membuat dia tidak merasa gentar. Hanya saja sampai saat itu dia merasa bingung. Apa betul pemuda berambut gondrong berpakaian hitam itu adalah benar-benar Wiro Sableng? Wiro, bisik sang ratu kemudian pada murid Sinto Gendeng. Jika terjadi bentrokan pukulan sakti, harap kau lekas mencari tempat berlindung. Aku menduga keras kakek ini telah menjadi kaki tangan Datu Lembah Akhirat. Bagaimana kau tahu? Tanya Wiro. Lihat tangan kanannya berwarna hitam. Dia telah memiliki ilmu pukulan maut yang disebut mencabut jiwa musnah raga. Ilmu ini hanya dimiliki oleh Datu Lembah Akhirat dan kaki tangannya. Siapa yang kena hantamannya, tubuhnya akan jadi bubuk berwarna hitam. Gila, berbahaya sekali kalau begitu, kata Wiro seraya garu-garu kepala. Apa jubah sakti yang kupakai ini tidak sanggup menahan kehebatan ilmu setan itu? Aku tidak berani menduga-duga. Sebaiknya lekas cari selamat, cari perlindungan. Wiro tak segera bergerak. Yang dipikir olehnya saat itu adalah bagaimana akibatnya kalau Dewa Sedih menemui ajal di tangan orang-orang itu. Adiknya si Dewa Ketawa pasti akan marah besar. Orang-orang golongan putih akan ikut campur. Urusan besar bakal menghadang. Ternyata Ratu Duyung bisa membaca jalan pikiran murid Sinto Gendeng. Maka cepat dia berkata dengan suara lantang agar Dewa Sedih ikut mendengar. Wiro, buang kebimbanganmu dalam hati. Kakek di hadapan kita ini bukan manusia baik-baik yang bisa dipercaya sebagai sahabat. Walau dia bukan dari golongan hitam, tapi dia juga mungkin bukan dari golongan putih. Seringkali dia tidak punya pendirian. Kalaupun punya, maka dia berada di pihak yang sesat. Ingat peristiwa di Pangandaran tempo hari. Kakek berhati bengkok ini sudah saatnya disingkirkan. Kalau tidak, dunia persilatan akan dibikin kisruh olehnya.
Dewa Sedih tersurut 2 langkah, matanya mendelik memandang pada Ratu Duyung lalu terdengar ratapnya. Aku dibilang bukan manusia baik-baik. Aku dikatakan tidak punya pendirian. Aku dibilang berhati bengkok dan harus disingkirkan. Malangnya nasibku. Ada gadis bermata biru, mulutmu lancang, hatimu pasti tidak sebagus wajahmu. Lihat ke langit, lihat bumi, antara keduanya itulah jalan ke neraka. Dewa Sedih keluarkan satu raungan keras. Tangan kanannya dihantamkan ke arah Ratu Duyung. Selarik sinar hitam menggigitkan melesat. Inilah pukulan ganas mengandung tenaga dalam tinggi bernama mencabut jiwa, memusnah raga. Siapa yang kena maka tubuhnya akan dikobari api berwarna kehitaman. Lalu tubuh itu akan musnah berubah menjadi bubuk mengerikan. Dewa Sedih mendapatkan ilmu kesaktian itu langsung dari Datuk Lembah Akhirat karena tugas yang diberikan kepadanya sangat berat, yakni membunuh beberapa tokoh silat tingkat tinggi. Satu di antaranya adalah Wiro Sableng. Di samping itu, sang Datuk merasa cukup dapat mempercayai Dewa Sedih karena sebelumnya kakek ini telah berhasil membunuh beberapa tokoh silat golongan putih. Antara lain, si Janggut Biru berhati emas dari kawasan timur. Ketika kakek Dewa Sedih menggerakkan tangannya sebelum sinar hitam berkiblat, Ratu Duyung tidak tinggal diam. Gadis cantik dari alam aneh ini hentakkan kaki kanannya ke tanah. Tempat itu bergetar hebat laksana diradam gempa. Lalu tangan kirinya menggenggam cermin sakti dibebatkan ke depan. Bersamaan dengan itu, sepasang matanya memancar 2 larik sinar biru angker. Di sebelah belakang, Panji yang memegang pedang begitu melihat tubuh Dewa Sedih bergerak, maka tangan kanannya menghantam ke depan segera melompat sambil membabatkan pedang. Pendekar Rosatudo Wiro Sableng yang tidak memiliki kemampuan untuk menyerang terpaksa melompat mencari perlindungan. Layang Kebitir alias utusan dari akhirat sesaat merasa bingung siapa yang bakal diserangnya. Dia ingin membunuh pendekar Rosatudo Wiro Sableng dengan tangannya sendiri. Jika Wiro sampai menemui ajal di tangan si kakek, berarti dia tidak akan dapat melaksanakan tugas dari roh gaib si muka bangkai alias si muka mayat. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya dia membuat keputusan bahwa dia harus ikut menghantam Dewa Sedih. Maka dari samping dia lepaskan pukulan gerhana matahari. Sinar kuning, hitam, dan merah menggemuruh ke arah si kakek. Dewa Sedih menggerung keras. Dia tidak menyangka akan mendapat serbuan begitu hebat. Walau dia yakin pukulan maut yang dilepaskannya akan sangkut membunuh Ratu Duyung, tapi di saat bersamaan dia terpaksa harus menyingkir selamatkan diri dari serangan dari hantaman pukulan sakti utusan dari akhirat. Bum, bum, bum. 3 letusan dahsyat mengguncang tempat itu. Sinar hitam, merah, kuning, dan biru laksana pijar. Letusan gunung berapi menggelegar di udara. Wiro terbanting ke tanah, terguling sejauh 2 tombak, lalu mengeluh keras ketika keningnya sebelah kanan menubruk akar pohon besar yang menonjol ke arah tanah. Ratu Duyung terpental sampai 4 tombak. Dia gulingkan diri di tanah lalu berseru keras. Gadis ini melompat bangkit. Tubuhnya tergonta-ganti beberapa saat. Wajahnya yang cantik pucat seperti tidak berdarah. Di dadanya ada jintan keras dan menyesatkan. Tangan kirinya memegang cermin bulat terasa kaku. Di bagian lain, Panji terkapar tak bergerak di tanah. Di telinga dan hidungnya mengucur darah. Dari mulutnya keluar suara erangan berkepanjangan. Utusan dari akhirat tampak tersandar di bawah pohon tak jauh dari tempat Wiro tergeletak dengan kening bencut berdarah. Tangan kanannya berdenyut kesemutan. Tak bisa digerakkan seolah lumpuh. Bentrokan pukulan-pukulan sakti mengandung tenaga dalam tinggi ini telah membuat semua orang yang di tempat itu mengalami cedera, termasuk pendekar Rosatudo Wiro Sableng. Walaupun dia tidak terlibat langsung, dalam keadaan masing-masing menderita cedera, semua orang masih sempat menyadari kalau Dewa Sedih tidak ada lagi di tempat itu. Kemana lenyapnya kakek yang jadi pangkal bahala itu? Tiba-tiba terdengar suara tangis meraung. Semua kepala sama diangkat. Semua mata memandang ke atas. Di atas pohon besar di bawah mana utusan dari akhirat dan Wiro berada, kelihatan sosok Dewa Sedih tegak terbungkuk-bungkuk di atas sebuah cabang. Pakaian putihnya robek dan hangus di beberapa bagian. Dia menangis dengan darah mengucur keluar dari mulutnya. Aku melihat langit, aku melihat bumi, tapi aku tidak melihat jalan kematian. Datuk Lembah Akhirat, mana kedahsyatan pukulan sakti yang kau berikan padaku? Sambil menangis, Dewa Sedih angkat tangan kanannya sampai sebatas pergelangan tangan yang masih tetap berwarna hitam. Namun, di atas pergelangan tangan kakek ini tampak merah membekak. Datuk Lembah Akhirat, aku memilih mati daripada malu besar. Kepala ke bawah, kaki ke atas, kaki menjunjung langit, kepala mencium bumi. Di luar dugaan semua orang, tiba-tiba Dewa Sedih jatuhkan diri dari cabang pohon. Seperti ratapannya tadi, kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah. Kakek ini benar-benar ingin melakukan bunuh diri. Sesaat lagi kepalanya akan hancur membentur tanah. Tiba-tiba ada suara orang tertawa membahana. Tak lama kemudian, satu sosok tubuh melayang sebat lalu membuat gerakan seolah terjun ke dalam air. Dua tangan melesat ke depan dengan telapak tangan terbuka, menahan kepala Dewa Sedih hingga tidak menghantam tanah. Pemuda berkumis tipis dan berkulit halus itu duduk di atas tumbangan batang kayu, menatap ke arah seantero telaga luas berair tenang membiru. Sejak tadi, dia berada di tempat itu dan tampaknya seperti kebingungan. Kalau tidak melihat sendiri, tidak pernah kuduga telaga ini begitu luas. Kedalamannya tentu sukar dijajaki.
Dari sebelah mana aku harus terjun lalu menyelam? Kalau saja tidak diperintah kakek itu dan mengingat senjata sakti itu katanya mampu mengobati pendekar dosa juga. Tidak akan. Aku mau datang jauh-jauh datang ke sini. Kembali, si gadis yang bukan lain adalah Putih Andini alias Dewa Payung Tujuh yang sengaja menyamar berdana seperti seorang pemuda merenung menatapi telaga Gajah Mungkur. Tiba-tiba, di sebelah barat dia melihat seorang anak kecil berpakaian hitam berlari cepat ke arahnya. Dalam waktu singkat, si anak sudah berada dekat sekali. Putih Andini segera berlindung di balik serumputan semak belukar. Ternyata, si anak adalah naga kuning yang sebelumnya telah ditolong dan diselamatkan oleh Sinto Gendeng dan kakek segala tahu. Putih Andini perhatikan naga kuning yang saat itu tegak di tepi telaga, tepat di samping pohon kelapa yang hanya tinggal batang karena bagian atasnya pupus rata dihantam petir. Rambutnya japri lucu, keningnya benjut, dan tangan kanannya dibalut. Kalau bukan murid seorang pandai, tidak nanti dia mampu berlari secepat yang kulihat. Siapa adanya anak ini? Mengapa dia berada di sini? Dia seperti memperhatikan sesuatu di sebuah telaga. Kalau dia mengetahui seluk-beluk telaga ini, rasanya ada baiknya aku bertanya padanya. Putih Andini hendak beranjak keluar dari balik semak belukar, namun niatnya serta-merta dibatalkan ketika melihat apa yang dilakukan naga kuning. Anak ini memasukkan dua jari tangan kirinya ke dalam mulut. Saat itu juga dari mulutnya keluar suara suitan keras dan panjang 3 kali berturut-turut. Dia mengeluarkan suara suitan. Dia mengeluarkan suara suitan, memberi tanda atau memanggil seseorang. Belum selesai bertanya-tanya dalam hati, tiba-tiba Putih Andini melihat sebuah benda berwarna kuning muncul di permukaan air telaga. Si gadis tak dapat mengenali benda apa adanya, karena selain jauh di tengah, benda itu muncul hanya sekejap lalu lenyap. Di saat bersamaan, anak kecil berpakaian hitam yang tangan kanannya dibalut dilihatnya lari ke arah telaga. Putih Andini keluarkan suara tertahan, seruan tertahan. Sewaktu melihat bagaimana laksana melayang, anak itu melesat di udara, membuat gerakan berjungkir balik 2 kali, lalu dalam keadaan tegak lurus, tangan ke bawah, kaki ke atas, anak itu terjumus ke dalam telaga Gajah Mungkur. Putih Andini melompat keluar dari balik semak-mak, berlari ke tepi telaga. Untuk beberapa lamanya, dia menunggu sambil memandang tak berkedip ke arah air telaga yang beriak tempat naga kuning lari tadi menceburkan diri. Ditunggu sekian lama, si anak tidak muncul-muncul. Aneh, pikir cucu Sabainan Raja ini. Mengapa anak itu tidak muncul lagi? Tak mungkin tenggelam. Kalau dia tidak bisa berenang, tidak mungkin dia menceburkan diri. Tapi dia bukan cuma sekedar pandai berenang, dia mampu menyelam lama di dalam air. Putih Andini ingat pada pedang naga suci 212 yang harus diincarinya di dasar telaga. Jangan-jangan anak itu murid seorang pandai yang mengetahui tentang adanya senjata sakti di dasar telaga. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, jangan-jangan aku bisa keduluan dan pedang sakti itu jatuh ke tangan orang lain. Tapi kalau aku ikut menyelam, apa benar aku mampu berada di dalam air? Seperti diceritakan dalam episode 3 Lembah Akhirat, Putih Andini bertemu dengan si Kesur Jelantik. Tertipu oleh cerita yang dikarang si gadis, si Kesur Jelantik merasa kasihan dan akhirnya suka terhadap gadis itu. Lebih dari itu, si nenek lalu memberikan satu ilmu yang membuat Putih Andini mampu menyelam dan berada dalam air dalam waktu lama. Namun, sewaktu dia hendak menerjunkan diri ke dalam telaga yang luas itu, si gadis tertahan sesaat. Dia merasa bimbang, apakah dia benar-benar mampu bertahan di dalam air. Aku belum pernah mencoba sebelumnya. Kalau nenek itu menipuku seperti aku menipunya, bakalan celaka diriku. Tapi kalau aku tidak terjun membuktikan sendiri, bagaimana mungkin aku tahu? Lagi pula, tak ada jalan lain. Untuk mendapatkan pedang sakti yang dikatakan tua gila, aku memang harus masuk ke dalam telaga, menyelam sampai ke dasarnya. Setelah menetapkan hati, akhirnya cucu Sabainan Raja itu terjun ke dalam telaga. Sesaat kemudian, dia telah berada di bawah permukaan air. Selain merasakan kesejukan air telaga, gadis ini juga merasakan beberapa keanehan. Di dalam air yang rebut tamaram itu, ternyata dia mampu melihat cukup jelas sampai beberapa tombak di sekitarnya. Kemudian dia mampu bernafas melalui hidung tanpa air ikut tersedot. Pasti inilah kehebatan ilmu yang diberikan nenek bernama si Kesur Jelantik itu, pikir Putih Andini. Karena penglihatannya cukup terang, Putih Andini masih sempat melihat bayangan anak kecil berpakaian hitam tadi berenang menukik menuju dasar telaga yang sangat dalam. Tanpa menunggu lebih lama, Putih Andini segera berenang mengikuti. Aku pasti akan menemui kesulitan mencari pedang naga suci 212. Lebih baik aku mengikuti anak itu lebih dahulu. Siapa tahu dia memberi petunjuk yang tidak terduga. Aku yakin anak itu bukan manusia sembarangan. Kalau tidak, mana mungkin dia mampu berenang dan menyelam sampai sedalam ini. Orang biasa akan pecah gendang-gendang telinganya, akan kacau aliran darahnya, dan bisa terhenti denyutan hatinya. Naga kuning menyelam menuju dasar telaga di sebelah timur. Tempat ini dipenuhi tumbuhan air serta batu-batu tinggi berbentuk aneh. Ikan-ikan berbagai warna bentuk berkeliaran di sela-sela batu dan tumbuhan. Air telaga terasa lebih dingin dalam keadaan semakin redup. Naga kuning melesat di antara dua celah dinding batu berwarna hijauan tertutup lumut tebal. Dia sampai ke bagian belakang telaga yang cekung dalam satu depa, membentuk lingkaran seperti sebuah piring besar. Di pertengahan lingkaran ada sebuah batu hitam berbentuk miring, sehingga siapa saja yang duduk di atasnya akan mendongak ke arah sebuah goa batu berwarna putih.
Ini adalah satu pemandangan luar biasa yang sulit dipercaya. Di kedalaman hampir 200 tombak di permukaan air, di dasar telaga itu berdiri sebuah gua besar putih berkilauan. Bagian tengah gua yang merupakan jalan masuk tertutup oleh satu dinding batu yang memancarkan hawa dingin menggigitkan serta sinar merah. Pada pertengahan dinding ada tulisan besar hitam berbunyi Liang Akhirat. Keanehan yang tidak dapat dipecahkan oleh otak manusia adalah dua buah tiang batu setinggi bahu manusia kiri dan kanan gua. Di atas masing-masing tiang terdapat sebuah pedupaan dipenuhi bara api yang menyala serta menghamparkan asap putih dan menebar bau harum, bau kemenyan. Di balik dinding batu itu terdengar suara detakan-detakan aneh, seolah detak jantung makhluk raksasa yang sukar dibayangkan tanpa ada dan bentuknya. Demikian hebatnya suara detakan itu hingga dasar telaga dan batu berbentuk kursi terasa bergetar terus-terusan. Selain itu, pada saat-saat tertentu terdengar suara desisan keras dari balik dinding batu penutup mulut gua. Semua keanehan di dasar telaga itu seolah biasa-biasa saja bagi naga kuning. Ini satu pertanda bahwa anak itu sudah sering dan terbiasa berada di tempat itu. Namun satu hal wajahnya tampak diselimuti kecemasan. Naga kuning berenang cepat ke arah batu berbentuk kursi lalu duduk di atasnya. Dia menatap ke arah dinding batu di mulut gua. Air mukanya membayangkan rasa khawatir. Dalam keadaan seperti itu, si anak perlahan-lahan pejamkan kedua matanya lalu rangkapkan dua tangan di depan dada. Sikapnya seperti orang bersamadi. Tapi yang sebenarnya tengah dilakukannya saat itu adalah mencoba mengadakan kontak atau sambung rasa dengan seseorang di mana antara mereka berdua saling terpisah di alam yang berbeda. Beberapa saat berlalu, tiba-tiba tampak tubuh naga kuning bergetar keras. Getaran ini bukan akibat getaran telaga atau kursi batu yang didudukinya, tapi satu getaran aneh yang datang dari alam gaib dan menembus masuk ke dalam tubuhnya. Naga kuning buka kedua matanya. Sepasang tangannya yang masih diletakkan di atas dada. Dia menatap tak berkedip ke arah gua putih. Lalu tampak mulutnya terbuka menyusul terdengar suara berucap, "Kiai, saya naga kuning datang menghadap." Ini satu lagi keanehan yang tak masuk akal. Seorang anak manusia berbicara dalam air dan suaranya keras bergema seolah dia berada di dalam satu jurang di daratan terbuka. Pada saat gema ucapan suara naga kuning sirna, dari balik dinding batu merah penutup mulut gua terdengar suara desisan panjang disertai bunyi detakan keras seolah dasar telaga itu dihantam palu godam raksasa. Di antara suara-suara mengerikan itu, tiba-tiba terdengar suara aliran lain. Ini satu lagi keanehan manusia yang terlahir bernama gua menjalani hidup sebagai pangeran terbuang oleh sementara sebagai kiai disebut sebagai Paus Samudra Biru. Oleh diriku sehari-hari dikenal dengan naga kuning alias naga cilik alias naga kecil. Kau masih punya keberanian datang menghadap. Ingin aku tanyakan, kau masih punya malu datang ke tempat ini? Getaran di tubuh naga kuning semakin keras karena kepalanya bergoncang-goncang. Tangan kanannya yang patah sakit bukan main, namun dia menguatkan diri untuk tidak merasakannya. Paras anak berambut lurus kaku ini tampak berubah pucat mendengar ucapan orang yang tidak kelihatan itu. Untuk beberapa lamanya dia tidak kuasa membuka mulut dan memberikan jawaban. Naga kuning mulutmu terkancing, hatimu terbakar. Apakah kau sudah menyadari? Saya menyadari, Kiai. Saya mohon maaf dan minta ampun, jawab naga kuning. Saya salah satu sifat buruk manusia berada. Buat kesalahan dengan sengaja. Minta maaf dan coba kau katakan apa kesalahan yang telah kau perbuat. Tenggorokan naga kuning bergerak-gerak. Anak ini menelan ludahnya beberapa kali lalu menjawab, kesalahan saya adalah meninggalkan telaga Gajah Mungkur tanpa izin, Kiai. Meninggalkan lihat lahat ketika diperintahkan untuk berjaga-jaga. Tenggorokan naga kuning Kau tahu apa kesalahanmu? Memang sosok anak kecil. Apa kau ingat berapa usiamu sebenarnya? Naga kuning tercekat, kening berkerut, wajahnya yang bocah berubah jadi tua karena berusaha keras mengingat-ingat. Kau tidak ingat lagi, naga kuning. Saya ingat, Kiai. Usia saya saat ini tidak kurang dari 120 tahun. Dari balik dinding batu merah penutup gua terdengar suara orang tertawa. Orang sosialmu berlaku dan bertindak sana dan bertindak. Apa yang kau dapat dari ketidakpatuhanmu? Saya tidak mendapatkan apa-apa, Kiai. Kembali dari dinding menggema suara tawa. Yang kau dapat adalah kau kehilangan seruling sakti. Yang kau dapat adalah patah tangan. Begitu naga kuning? Bukan. Iya memang begitu, Kiai. Dan satu lagi membawa seseorang mencuri. Naga kuning memandang berkeliling. Dia tidak melihat siapa-siapa.
Di balik ketidakmengertiannya, anak ini menjawab, saya datang ke sini seorang diri, Kiai. Saya tidak membawa siapa-siapa. Naga kuning memandang tidak percaya pada ucapan, tidak percaya pada ucapan. Nanti akan kau lihat sendiri. Sekarang terangkan apa saja yang kau lakukan di dunia luar yang kau temui. Saya bertemu dengan beberapa tokoh rimba persilatan ternama, Kiai. Seorang pemuda mengaku bernama utusan dari akhirat. Lalu pendekar kapak maut Naga Geni 212 yang berada dalam musibah besar, kehilangan ilmu silat dan kesaktiannya karena dikabarkan berzina dengan Ratu Duyung. Saya juga sempat melihat ratu itu. Lalu ada seorang sakti yang wajahnya selalu ditutupi cadar kuning. Saya juga bertemu dan bentrokan dengan nenek sakti dari Pondok Andalas bernama Sabai dan Ranca. Dialah yang mencederai saya hingga patah tangan dan hampir menemui ajal kalau tidak ditolong oleh Sinto Gendeng dan kakek segala tahu. Saya di satu tempat, saya berada bersama Dewa Tua dan Iblis Putih Ratu Pesolek. Hanya sayang, saya tidak melihat keduanya secara langsung. Siapa yang kau temui? Cukup banyak toko yang kau temui. Tapi kau belum mengatakan dia gadis yang kau temui di atas kapal itu. Padahal, bukankah itu pangkal sebab... Paras Naga Kuning berubah merah. Saya memang bertemu dengan cucu Sri Baginda itu. Namanya Juminten. Orang di balik dinding batu tertawa bergelak. Cucu Sri Baginda lucu dan itu kabarnya lucu dan dia juga menyukai diri. Jangan kau berbuat macam-macam Naga Kuning. Usia anak itu belum 10 tahun. Walau kelihatan masih bocah, sebaya usiamu sudah 100. Saya paham, Kiai. Tidak mungkin saya berbuat yang bukan-bukan. Orang yang dipanggil Kiai menghela nafas panjang. Tapi usiamu Naga Kuning menyalahi pesan dan aku bobo bola. Kau mengenali dua mayat ini. Terdengar suara berdesir. Dari balik gua putih muncul seekor ikan besar yang memiliki 2 buah tanduk di bagian kepalanya. Di antara 2 tanduk itu terbujur tindihan 2 tubuh manusia. Satu berpakaian hitam, satunya mengenakan pakaian merah. Kedua orang ini berusia lanjut dan berada dalam keadaan kaku karena telah menjadi mayat. Ikan besar yang membawa 2 mayat yang di atas kepalanya berputar-putar di depan Naga Kuning. Dengan cepat dia segera mengenali siapa adanya kedua orang itu. Saya mengenali siapa mereka, Kiai. Yang baju hitam adalah Datuk Bonar, dikenal dengan julukan Iblis Penghujat Jiwa dari Utara. Dia adalah salah satu kaki tangan Sultan Alam Raju di bumi dari puncak Gua Singgalang. Konon Sultan itu dicurigai sebagai orang di belakang layar penyebab pembunuhan atas diri para tokoh silat belakangan ini. Kemudian mayat berbaju merah itu, bukankah dia Nyiulan Sisinga Betina Pendataran Bromo? Bertanya suara di balik batu merah penutup mulut gua. Setahu saya, dia adalah seorang nenek aneh yang selalu berpakaian seperti lelaki, berhati culas. Karena itu, dia juga dijuluki Singa Betina Muka Seribu. Siapa dia adanya? Itu yang kau ketahui. Hanya itu saja, Kiai, jawab Naga Kuning. Kau ketahui. Apa yang aku ketahui sesungguhnya adalah dia hasil sengketa besar alam raju dilakukan maksud tertentu dengan dia datang ke tempat ini antara orang puncak singgaran dan penguasa saja dan hubungan rahasia karena bentrokan besar beberapa hari muncul di sini muncul masuk ke dalam mereka masuk dan mencapai Naga Kuning terdiam mendengar keterangan itu. Dia tahu bagaimana besar kesalahan yang telah dibuatnya. Maka dia segera berucap, saya sangat menyesal, Kiai. Semua itu terjadi karena perbuatan saya meninggalkan tempat ini. Karena itu sekali lagi saya minta maaf dan mohon ampun. Sambil Naga Kuning memperhatikan ikan besar menyelinap pergi membawa 2 mayat di atas kepalanya. Seingatku seumur hidupku, baru ini kau berlaku segala ini kau berkesalahan dan membuat jadi pada tempatnya. Kalau aku masih mau memberi maaf dan ampun padamu, di luar sana tentu dingin sekali. Apa kau ingin cepat masuk ke dalam cepat? Kalau Kiai berkenan, saya akan sangat berterima kasih. Saat ini saya merasa seolah dipendam dalam lubang es saking dinginnya. Saat itu juga terdengar suara berdesing. Kursi batu yang diduduki Naga Kuning berputar laksana gasing. Lalu seperti dilontarkan, tubuh Naga Kuning melesat ke atas ke arah Gua Putih. Bersama dengan itu, dinding batu merah yang mengeluarkan hawa aneh terbuka sedikit. Tubuh Naga Kuning melesat di bawah celah sempit. Sesaat kemudian, dinding batu itu menutup kembali. Naga Kuning lenyap tak kelihatan lagi. Putih Andini berusaha mengejar Naga Kuning membuat gerakan mengapung dalam air. Dia memandang berkeliling. Dia
Di kiri kanan dan sebelah belakang tidak tampak apa-apa kecuali ikan-ikan kecil berenang kian kemari. Lalu di sebelah depan menghalangi pengejarannya menjulang tinggi batu serta tumbuhan air. Kemana lenyapnya anak itu? Pikir Putih Andini. Dia sengaja menunggu sambil mengawasi keadaan di sekitarnya. Namun si anak tak kunjung muncul. Aku sudah sampai di dasar telaga. Daripada mencari anak itu, lebih baik aku menyelidik di mana beradanya pedang naga suci 212. Sampai saat ini aku tidak merasakan apa-apa. Tapi bukan mustahil terjadi sesuatu yang membuat diriku tak bisa bertahan lebih lama di dasar telaga ini. Memikir sampai di situ, maka Putih Andini segera memulai memeriksa dasar telaga di sekitarnya, mencari sebuah benda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Di dasar telaga yang begitu luas, dingin, redup bukan satu pekerjaan mudah. Jangan-jangan aku harus menjelajahi dasar telaga ini sampai puluhan hari. Apa aku sanggup bertahan sekian lamanya? Pikir si gadis dengan perasaan bercampur bimbang. Walau si Kesur Jelantik sebelumnya memberitahu bahwa dengan ilmu yang diberikan gadis itu sanggup berada dalam air untuk jangka waktu 100 hari, namun Putih Andini tetap saja merasa was-was. Di atas telaga, sang surya mulai redup menuju ufuk tenggelamnya. Di dalam telaga Gajah Mungkur, apalagi jauh pada dasarnya, keadaan menjadi redup. Kemana-mana, memandang Putih Andini hanya melihat kegelapan. Pasti saat ini matahari sudah telah tenggelam. Tak mungkin meneruskan mencari senjata sakti itu. Aku harus naik ke daratan. Ketika dia muncul di permukaan telaga, hari memang telah gelap karena sang surya tengah menggelam. Malam telah turun dalam keadaan pakaian basah kuyup serta tubuh terasa dingin. Putih Andini duduk di tepian telaga. Tanpa diketahuinya, ada dua pasang mata mengintiknya. Sepasang di sebelah timur, sepasang lagi di sebelah barat. Pedang naga suci 212, desis si gadis. Sebilah pedang mustika sakti, walau berada dalam sarungnya, biasanya akan memancarkan cahayanya. Kalau senjata itu benar-benar ada di dasar telaga, dalam gelap cahayanya akan jelas terlihat. Besok akan kuteruskan lagi menyelam. Tapi sebaliknya aku membatasi diri sampai 2 hari atau 3 hari saja. Kalau tidak bertemu juga, perlu apa menghabiskan waktu? Atau sebaliknya, aku menunggu saat perjanjian dengan Tua Gila. Seperti diceritakan dalam episode 3, Lembah Akhirat, Putih Andini dan Tua Gila membuat perjanjian bahwa mereka akan bertemu di pinggiran timur Jelaga Gajah Mungkur pada bulan purnama 14 hari yang akan datang. Hari 14 bulan purnama, hanya tinggal 8 hari di muka. Aku bisa menunggu. Tapi aku khawatir dalam waktu itu sesuatu bisa terjadi. Mungkin Wiro akan menemui celaka. Mungkin juga Tua Gila marah besar padaku karena aku menantinya dan tidak berusaha mencari pedang sakti itu. Berbagai jalan pikiran membucah kepala Putih Andini, dan dari telaga bertiup angin keras. Dingin sekali udara di sini. Sebaiknya aku bersalin pakaian dulu. Putih Andini melangkah ke tempat di mana dia sebelumnya meninggalkan bungkusan pembekalannya. Dalam gelap dia membuka kain penutup kepalanya. Tak lupa dia meninggalkan kumis palsunya. Lalu karena menganggap tempat itu sepi, tidak ada orang lain, apalagi keadaan gelap, maka enak saja gadis ini menanggalkan pakaiannya. Sewaktu dia baru saja mengenakan celana panjang ringkas berwarna merah, sementara tubuhnya di bagian atas tidak tertutup apa-apa, tiba-tiba satu tangan memegang bahunya. Putih Andini terkejut setengah mati. Lupa akan keadaannya, gadis ini hendak memaki marah, membalikkan tubuh untuk menghantam orang yang berada di belakangnya. Namun satu tangan yang kokoh lebih dahulu menekap mulutnya. Lalu ada satu suara berbisik, "Jangan mengeluarkan suara. Lekas kenakan bajumu. Ada orang mengintipmu di sebelah timur sana." Putih Andini membuka mata besar-besar dalam gelap. Tadinya dia hendak menggigit tangan yang mendekap mulutnya, namun dia rasa-rasa mengenali suara orang itu. Ketika dia lebih memperhatikan, baru dia mengetahui siapa adanya orang yang merangkulnya saat itu. Panji! Bisik Putih Andini. Tiba-tiba gadis ini ingat akan keadaan tubuhnya yang polos di sebelah atas. Secepat kilat dia melompat ke balik semak belukar sambil menutupi dadanya putih dan kencang. Wajahnya merah karena malu. Orang yang muncul di tempat itu adalah Panji alias Datuk Pangeran Rajomudo. Pemuda ini membungkuk mengambil baju merek milik Putih Andini yang tergeletak dalam bungkusan, lalu dilemparkannya pada si gadis, seraya membuat tanda dengan gerakan tangan agar si gadis jangan mengeluarkan suara dan cepat mengenakan baju itu. Sesaat setelah Putih Andini mengenakan baju marahnya, Panji segera menyelinap ke balik semak belukar. Kau telah berlaku kurang ajar. Kau berani mengintipku. Dan peratan membuat Panji begitu dia berada di hadapan Putih Andini. Jangan salah menduga, bisik si pemuda. Aku tidak bermaksud kurang ajar. Aku terpaksa melakukan hal itu karena di sebelah sana ada seorang mengintip dan menguasai gerak-gerikmu. Aku tidak percaya. Kau mengarang cerita. Shh. Jangan bicara keras-keras. Kalau kau tidak percaya, mari kita sama-sama menyelidik ke sekitar semak belukar di sebelah sana, kata Panji pula. Lalu pemuda ini hunus pedangnya seraya memberi isyarat pada Putih Andini untuk mengikutinya. Keduanya berjalan beriringan di sebelah timur tepian telaga Gajah Mungkur. Mereka melewati beberapa pohon besar, lalu sampai ke balik serumputan semak belukar. Di dekatnya sederetan pohon bambu hijau. Orang yang mengintai itu tadi kulihat berada di sini, tapi sekarang tidak lagi. Mungkin dia telah melarikan diri atau masih mendekam di sekitar sini.
Panji berkata sambil memandang berkeliling. Aku tidak percaya padamu. Kau lagi-lagi mengarang cerita. Kau tadi sengaja mengintipku lalu mengelak diri dengan berpura-pura mengatakan ada orang lain mengintipku. Sungguh keji perbuatanmu. Putih, aku bersumpah tidak berbuat keji padamu. Aku tadi benar-benar melihat ada seseorang mengendap-endap memperhatikanmu di tempat ini. Dusta busuk, maki Putih Andini seraya membalikkan tubuh. Tunggu, seru Panji. Aku mencium bau sesuatu. Pemuda ini menghirup udara dalam-dalam. Si gadis kembali hendak mendamprat. Namun sesaat itu hidungnya memang membawi sesuatu bau wangi semerbak. Kau lihat, bisik Panji. Di tempat ini tidak ada bunga tumbuh, tidak ada pohon harum. Bau harum yang kita cium adalah bau wangian. Berarti yang barusan berada di tempat ini dan mengintipmu adalah seorang perempuan. Mana ada perempuan mengintip perempuan? Kau hanya hendak membela diri saja. Bisa saja kalau dia punya maksud sesuatu terhadapmu. Tangkis Panji dalam gelap. Putih Andini jadi terdiam. Sepasang matanya masih memandang besar dan galak pada pemuda berada di hadapannya itu. Tiba-tiba dia melihat noda darah di pakaian hijau dan pipi si pemuda. Bagaimanapun marahnya cucu Sabainan Ranca ini pada si pemuda, namun dia menyadari bahwa pemuda ini pernah menyelamatkan jiwanya. Baca serial Lembah Hirat ada di channel ini. Lebih dari itu, sejak pertemuan mereka pertama kali, apapun beban pikiran dan beban hati yang dirasakannya, Putih Andini selalu terkenang pada pemuda ini. Sebaliknya, kalau merasa ada suka dalam diri Panji terhadap pemuda terhadap Putih Andini, tapi sesungguhnya hati pemuda ini sudah tertawan pada Anggini, murid dewa tua. Aku melihat noda darah di wajah dan pakaianmu. Aku juga memperhatikan setiap kau menarik nafas, kau seperti menahan sakit. Ada satu peristiwa besar, jawab Panji. Lalu diceritakan bentrokan hebat yang terjadi antara Ratu Duyung, utusan dari akhirat, pendekar Rosadul Wiro Sableng, serta Dewa Sedi. Saat itu, aku berada di sana, ikut kebagian rezeki dihantam hawa panas, letusan pukulan-pukulan sakti yang saling berbenturan satu sama lain. Celaka. Dunia persilatan kalau Dewa Sedi telah menjadi kaki tangan Datu Lembat Akhirat, kata Putih Andini pula. Lalu dia berkata, kau tahu di mana beradanya pendekar Rosadul Wiro Sableng berada sekarang? Tak dapat kupastikan. Aku meninggalkannya ketika tempat itu masih dilanda pertempuran dan muncul seseorang kakek gendut yang dengan suara tawanya seolah mau meruntuhkan langit. Entah mengapa saat itu aku teringat padamu, lalu aku pergi begitu saja. Mungkin tidak sepantasnya aku berbuat begitu, namun aku lebih mementingkan niat menolongmu mencari batu mustika yang menurutmu ada di sekitar telaga ini dan sangat penting bagimu. Hampir tertawa si gadis mendengar ucapan Panji itu. Dia ingat, dulu waktu bertemu pertama kali dengan Panji, dia menceritakan bahwa dia bermaksud pergi ke Telaga Gajah Mungkur untuk mencari sebuah batu mustika. Panji ingin sekali menolong karena dia mempunyai kepandaian berenang dan menyelam. Namun saat itu Putih Andini menolak untuk pergi bersama-sama. Ternyata sekarang dia bertemu dengan pemuda ini. Apa kau telah menemukan batu yang kau cari itu? Tanya Panji. Putih Andini menggeleng. Aku akan menolongmu. Besok pagi-pagi, begitu matahari terbit, aku akan menyelam ke dasar telaga untuk mencari batu itu. Terima kasih. Aku tidak mau merepotkanmu. Aku bisa mencarinya sendiri, kata Putih Andini pula. Agaknya ada sesuatu yang membuatmu keberatan menerima pertolonganku, tanya Panji dengan nada agak kecewa. Kalau kau memaksa, baiklah. Kita tunggu saja sampai pagi. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, Putih. Mengenai diri orang bernama Wiro Sableng. Apakah dia seorang pemuda sepertiku atau seorang kakek-kakek? Lalu apakah Wiro Sableng itu orangnya sama dengan pendekar Rosadul II? Pertanyaanmu aneh. Wiro Sableng adalah seorang pemuda sebayamu. Pendekar Rosadul II adalah julukannya dalam rimba persilatannya. Memangnya apa? Aneh, ujar Panji. Kalau begitu, siapa sebenarnya kakek yang datang ke pulau tempo hari? Kakek yang mana maksudmu? Tanya si gadis. Panji lalu menerangkan tentang ciri-ciri orang tua itu. Tak lupa dia menerangkan tentang jenazah anak kecil yang dimakamkan di pulau, yaitu Malin Sati, murid tunggal tua gila yang mati dibunuh oleh Datuk Anenggarang. Kalau orang tua itu yang kau maksudkan, aku hampir pasti dia adalah tua gila, kakekku sendiri. Kakek? Kakek bagaimana maksudmu? Aku adalah cucu tua gila. Terkejutlah si pemuda mendengar kata-kata Putih Andini. Kalau dia memang kakekmu dan kau adalah cucunya, terima hormatku untukmu, kata Panji seraya membungkuk lalu membuat Putih Andini tertawa. Kau tahu di mana aku bisa menemui kakek itu? Tanya Panji. Dia sulit dicari. Tapi jika kau sabar menunggu sampai beberapa hari di muka, sesuai janjinya denganku, dia akan muncul di tempat itu, di tempat ini. Kalau begitu, sampai kapanpun aku akan menunggu di tempat ini, kata Panji pula. Baru saja Panji berkata begitu, tiba-tiba berkelebat satu bayangan disertai menghamburnya bau wangi sekali. Panji yang hendak duduk di tepi telaga bangkit berdiri, seraya mencabut pedang. Setelah Putih Andini disiapkan pukulan jarak jauh mengandung tenaga dalam tinggi. Tan, aku datang sebagai seorang sahabat. Orang yang datang di seberang sana berseru. Ternyata suaranya menandakan bahwa dia adalah seorang perempuan. Putih Andini rasa-rasa pernah mengenali orang itu, lalu bergerak maju. Bukankah kau gadis yang disebut dengan julukan Bidadari Angin Timur? Ingat, kita pernah bertemu di Pangandaran.
Gadis di hadapan Putih Andini mengangguk. Gadis ini mengenakan pakaian hijau tipis, berparas cantik sekali. Tubuh dan pakaiannya menebar harum bau semerbak. Dia ternyata adalah memang bidadari angin timur. Aku gembira kau mengenaliku. Bukankah kau gadis di seberang yang bernama Putih Andini, yang dijuluki Dewi Payung 7 yang hebat itu? Putih Andini salah tingkah karena tidak begitu senang dipuji begitu rupa. Tunggu. Tiba-tiba Panji maju 2 langkah ke hadapan bidadari yang timur. Aku mengenali harum wangianmu. Bukankah kau tadi orang yang mengintip di balik semak-semak di sebelah sana? Bidadari angin timur tertawa. 2 lesung pipi muncul di pipinya di kiri kanan. Aku mengintip, bukan apa-apa. Aku harus berhati-hati sebelum aku tahu apakah kalian ini kawan atau lawan. Rimba persilatan kini dilanda berbagai keanehan yang mendatangkan maut. Orang-orang lembah akhirat bertebaran di mana-mana. Apalagi tempat ini tidak jauh dari markas mereka. Aku ingin menanyakan seseorang pada kalian. Tadi aku sudah mendengar sesuatu dari pemuda ini, tapi kurang jelas. Siapa yang kau ingin ditanyakan? Pemuda bernama Wiro Sableng. Menurutmu terjadi bentrokan besar di satu tempat di mana terjadiannya berlangsung? Di utara Teluk Parang Kritis, di satu kelokan jalan kira-kira sepenanakan nasi jauh dari sini. Jawab Panji mengira-ngira. Apa yang terjadi di sana? 3 orang berkepandaian tinggi terlibat dalam satu pertempuran. Mereka adalah Dewa Sedih, utusan dari akhirat serta Datu Duyung. Wiro sendiri tidak ikut bertempur, tapi seperti diriku, dia juga mengalami cedera sewaktu terjadi pukulan sakti beradu di udara, lalu bertabur menghantam di sekelilingnya. Kau tidak tahu pasti apa yang terjadi dengan pemuda itu? Tanya bidadari angin timur. Sejak tadi wajahnya tampak berubah pucat. Tidak dapat kupastikan. Aku buru-buru pergi. Aku tak bisa berbuat apa-apa menghadapi orang-orang berkepandaian tinggi itu. Aku terpaksa menyelamatkan diri dan menghindarkan keterlibatan lebih jauh. Selain itu, aku harus mencari gadis sahabatku ini. Bidadari angin timur melirik ke arah Putih Andini. Terima kasih atas keteranganmu. Aku harus segera pergi. Gadis cantik itu lalu berkelebat lenyap dalam kegelapan. Agaknya ada satu hubungan akrab antara gadis itu dengan pendekar 212 Wiro Sableng, kata Panji. Dia tampak sangat mencemaskan pemuda itu. Dugaanmu bisa betul, tapi mungkin saja dia sengaja mencuri dengar percakapan kita tadi. Untuk apa? Tanya Panji. Putih Andini tidak segera menjawab. Diam-diam dia merasa khawatir kalau bidadari angin timur yang berkepandaian tinggi itu telah mengetahui adanya senjata sakti pedang naga suci di tempat itu, lalu berusaha menyerap kabar, mencari keterangan lebih jelas. Aku justru melihat sesuatu yang lain, jawab Panji. Gadis itu sepertinya punya satu ganjalan yang meresahkan hatinya. Kau bisa-bisanya ngomong, tugas Putih Andini. Kalau aku melihat dan menduga gadis tadi itu diam-diam mencintai pendekar 212. Bagaimana dengan kau? Apakah kau pernah mencintai gadis? Panji terkesikap mendengar pertanyaan yang tidak terduga ini. Kau sendiri bagaimana? Akhirnya Panji balik bertanya. Apa kau pernah jatuh cinta atau sudah pernah bercinta? Kini Putih Andini yang menjadi bungkam dengan muka merah. Sang surya belum lama terbit. Di dalam telaga Gajah Mungkur, 2 orang tampak berenang menuju dasar telaga. Keduanya adalah Putih Andini dan Panji. Si pemuda merasa kagum dan terheran-heran ketika melihat bagaimana si gadis menyamar sebagai pemuda berkumis kecil ini memiliki kemampuan berenang menyelam luar biasa. Seperti diketahui, selama hidup di Pulau Sipatoka, berenang dan menyelam jauh ke dalam laut adalah pekerjaan yang sering dilakukannya, sehingga dia memiliki kemampuan menyelam selain dalam juga sanggup bertahan lama. Namun sekali ini dia merasa heran ketika baru menyelam pada kedalaman 7-5 tombak. Pada kedua telinganya mengiang sakit, hidungnya menjadi pedas, matanya perih dan dadanya serasa menjadi sakit. Di bawah sana Putih Andini dilihatnya menukik terus menuju dasar telaga yang masih 150 tombak jauhnya. Ada yang tidak beres di telinga ini. Masakan aku baru menyelam sejauh ini aku merasa letih dan sekejur tubuhku menjunjung sakit, pikir Panji. Pemuda ini menjadi malu sendiri. Sebelumnya berulang kali dia mengatakan akan menolong Putih Andini mencari batu di dasar telaga, tapi ternyata baru menyelam seperempat bagian saja dari kedalaman telaga, dia sudah menggap-enggap. Panji mencoba bertahan berusaha mengejar Putih Andini. Dia memaksakan terus menyelam menuju dasar telaga, tapi sia-sia belaka. Bukan saja dia tidak mampu mengejar gadis itu, malah denyutan di dada dan kepalanya semakin keras. Degup jantungnya seolah mau pecah, darah mengucur dari hidung dan pinggiran matanya. Panji menyerah. Pada kedalaman 70 tombak, dia mencukir balik dalam air lalu berenang balik ke atas. Kujur tubuhnya terasa sakit dan tulang berulangnya seolah bertanggalan. Panji berenang menuju tepian telaga. Hanya sesaat lagi dia akan sampai di daratan. Tiba-tiba ada sebuah benda menyusup ke balik punggung pakaiannya. Lalu tubuhnya terasa disentakan. Di lain kejap pemuda ini dapatkan dirinya terlontar ke udara setinggi 4 tombak, lalu jatuh bergedebukan di pinggir telaga. Untuk beberapa lamanya pemuda ini terkapar terlungkup di tanah. Darah masih makin banyak mengucur dari hidungnya. Apa yang terjadi dengan diriku? Panji merasa begitu, berpikir begitu, lalu palingkan kepalanya ke kanan ketika didengarnya suara orang melangkah mendekatinya. Kalau saja saat itu malam hari, niscaya Panji mengira bahwa yang mendatanginya adalah setan pelayangan atau hutan rimba belantara.
Seorang nenek berjubah hitam melangkah terbungkuk-bungkuk ke arahnya. Mukanya yang keriputan kotor bukan saja berselimut debu, tapi juga ada noda-noda darah mengering. Rambutnya putih panjang riap-riapan, menutupi sebagian wajahnya yang bulat. 10 jarinya yang tersembur di balik lengan jubah tampak berkuku panjang dan hitam. Namun tangan kanannya berwarna merah pekat sampai sebatas pergelangan. Tepat di samping Panji, nenek ini hentikan langkahnya. Kaki kirinya diletakkan di atas kepala pemuda itu, lalu ditekan. Pemuda ini mengerang kesakitan. Pemuda Panji, berhenti ngemas. Apakah kita pernah bertemu? Apakah kau kenal siapa diriku? Kembali si nenek tekankan kakinya ke kepala si pemuda hingga erangan Panji semakin keras. Aku tidak kenal siapa dirimu, Nek. Tapi rasa-rasanya, aduh, aku mohon kau turunkan kakimu di kepalaku. Kalau bicara, jangan diputus. Ayo katakan rasa-rasanya apa? Bentak si nenek. Kakinya tetap saja menekan kepala orang. Aku tidak kenal dirimu. Rasa-rasanya aku juga tidak pernah bertemu dirimu, Nek. Aku mohon. Benar begitu? Benar, Nek, jawab Panji menahan sakit. Tangan kanannya bergerak ke pinggang, maksudnya hendak menjangkau pedangnya, tapi gerakannya terlihat si nenek. Teruskan gerak kamu ngambil pedang. Kakiku sudah siap menghancurkan batok kepalamu. Mau tak mau, Panji terpaksa batalkan niatnya. Jangan kau berani macam-macam, anak muda. Siapa kau? Punya nama dan mengapa berada di tempat ini? Aku tahu kau berusaha keluar dari dalam telaga. Apa yang kau kerjakan dalam telaga itu, ha? Panji berlaku cerdik. Sejak pertama kali melihat, dia sudah mengira nenek satu ini bukan manusia berhati baik. Maka mau tidak mau dia menceritakan apa yang sebenarnya dilakukan. Aku hanya mandi-mandi, Nek, menyegarkan diri sambil menyelam beberapa kali. Jangan dusta. Aku tahu kau mencari sesuatu di dasar telaga, bentak si nenek. Tidak, aku tidak mencari apa-apa. Telaga ini dalam luar biasa. Mana mungkin aku sanggup menyelam sampai ke dasar telaga? Si nenek memandang berkeliling. Kau sendiri di tempat ini? Benar, Nek. Aku cuma sendirian. Untung saja buntalan milik Putih Andini terletak di balik semak belukar sehingga si nenek tidak melihat. Kau orang aneh. Mengenakan anjing cuma satu. Kau ini banci atau setengah gila? Anggap saja begitu. Terserah apa mau, Nek. Tapi tolong turunkan kakimu. Kepalaku rasanya mau pecah. Si nenek tertawa mengekeh. Dengar, namaku Siko Sorojalantik. Aku datang dari lembah akhirat. Kau dengar? Lembah akhirat? Aku dengar, Nek, jawab Panji. Bagus. Jadi jangan berani macam-macam. Sekarang jawab pertanyaanku. Sudah berapa lama kau berada di telaga ini? Baru pagi ini, Nek. Aku dalam perjalanan menuju Gunung Lau. Kemalaman di jalan, lalu pagi ini mandi di telaga. Aku... Jangan nyerocos terus, bentak Siko Sorojalantik yang kini ternyata telah menjadi kaki tangan datuk lembah akhirat. Selama berada di tempat ini, apa kau pernah melihat seorang gadis berpakaian merah, berkulit putih dan berparas cantik? Siapa nama gadis itu, Nek? Tanya Panji. Itu sialannya. Aku tidak tahu nama anak itu. Dia menanyakan Putih Andini, kata Panji dalam hati. Tidak, Nek. Aku tidak melihat siapapun di tempat ini. Apa hubunganmu dengan gadis itu, Nek? Apa pedulimu? Dia bukan anakku. Dia bukan cucuku. Tidak ada sangkut darah. Tapi aku suka padanya. Jangan-jangan kau punya cucu seorang pemuda yang ingin kau jodohkan dengan gadis cantik itu. Betul, Nek. Mula-mula Siko Sorojalantik hendak mendapat marah mendengar kata-kata Panji itu. Tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana aku bisa punya cucu? Punya laki saja tidak pernah. Melihat raut wajahmu, aku yakin di masa muda kau adalah seorang gadis cantik. Aku tidak percaya kalau tidak ada laki-laki yang jatuh cinta padamu, kata Panji pula. Tampak si nenek bersemu merah. Entah jengah, entah senang dipuji, lalu terdengar tawanya cekikikan. Anak muda, aku yang sudah tua saja berani kau rayu dengan pujian, apalagi terhadap gadis. Lagak dan sikap itu tentu sejuta puji, sejuta rayuan. Dasar laki-laki. Apa kau kira aku akan melepaskan injakanku di kepalamu? Si nenek lantas keraskan injakan kaki di muka Panji hingga kembali pemuda ini mengerang kesakitan. Sepasang mata Siko Sorojalantik menatap ke arah pertengahan telaga seolah hendak menembus sampai ke bawah permukaan air. Sayang, ada tugas dan kepentingan lain. Kalau tidak, rasanya aku perlu menyelidik sampai ke dasar telaga ini. Gadis yang kutemui tempo hari, apakah dia telah mendapatkan batu hitam untuk mengobati ibunya? Jika bertemu, akan kuajak dia menjadi anggota lembah akhirat. Si nenek termenung sesaat. Dia memandang pada pemuda yang mukanya masih diinjaknya, lalu bertanya, Anak muda, kau belum memberitahu namamu? Namaku Panji, Nek. Panji apa? Panji Semirang, Panji Kemong, atau Panji Baci? Si nenek cekikikan. Tanpa menunggu jawaban Panji, lalu dia tinggalkan tempat itu. Kita tinggalkan dulu Panji yang mencoba bangkit dan duduk menjeplok di tanah sambil pegangi mukanya yang bekas diinjak. Mari kita ikuti Putih Andini yang menyelam ke dasar telaga Gajah Mungkur. Dia meluncur ke bawah tepat di tempat kemarin dia kehilangan jejak
Naga kuning rencananya hendak menyelidik bagian dasar telaga yang lain, dibatalkannya karena lenyapnya si bocah menjadi salah satu pertanyaan tanda tanya besar baginya. Untuk beberapa lamanya Putih Andini berenang mondar-mandir di tempat dinding batu berlumut di dasar telaga Gajah Mungkur. Anak itu lenyap di sini. Hanya ada dua kemungkinan, dia dilahap ikan atau binatang buas, atau menyelinap masuk ke dalam satu tempat. Berarti ada satu lubang atau pintu jalan rahasia di sekitar sini. Kembali Putih Andini memperhatikan keadaan sekitarnya. Serombongan ikan sebesar telapak tangan berenang di sekitar dinding batu, lalu menyelinap di balik tumbuhan air. Ditunggu-tunggu, binatang ini tidak muncul-muncul. Putih Andini berenang mendekati tumbuhan lebat itu. Air telaga di tempat itu dingin luar biasa. Dengan tangan gemetar, Putih Andini menyibakkan tanaman tersebut. Dia berdebar ketika melihat di balik tanaman yang tersibak ada sebuah celah sepermasukan tubuh manusia. Mungkin anak itu lolos lewat celah batu ini, pikir Putih Andini. Aneh, bagaimanapun tingginya dinding batu ini, mengapa aku tidak bisa melihat ujungnya di sebelah atas? Cucu tua gila ini berenang mendekati seolah lalu mengintip lewat celah itu ke bagian dinding di sebelah belakang. Matanya terpentang lebar ketika melihat adanya cahaya di kejauhan. Aneh, ada cahaya. Cahaya apa itu? Si gadis bertanya-tanya dalam hati. Dia mengintai sekali lagi lewat celah batu berenang lebih ke atasnya. Kepalanya didosorokkan, maksudnya hendak lolos lewat celah itu, terhalang pada bagian bahu. Putih Andini membalikkan dan memutar tubuhnya berulang kali hingga akhirnya bahunya bisa lolos. Namun untuk kedua kalinya tubuhnya tertahan pada bagian pinggulnya yang besar. Ketika dia paksakan pinggul celananya robek sampai ke paha. Dalam keadaan seperti itu, si gadis tak lagi memperhatikan keadaan pakaiannya. Begitu lolos lewat celah, Putih Andini tidak segera berenang menuju arah cahaya putih. Baginya, suatu keanehan di dalam air bisa saja mengandung bahaya yang dapat mencelakakan. Gadis itu terlebih dahulu memandang berkeliling. Hanya beberapa tombak di bawahnya, dia melihat dasar telaga berbentuk aneh. Dasar telaga mencekung sedalam satu depa, membentuk lingkaran seperti piring besar. Di pertengahan cekungan ada sebuah kursi terbuat dari batu. Ada kursi, berarti ada yang pernah duduk di situ. Siapa? Membatin Putih Andini. Diperhatikannya lagi kursi itu tanpa berani mendekati. Baru kemudian disadarinya bahwa kursi batu itu berukuran kecil. Orang dewasa bertubuh besar tak mungkin muat duduk di situ. Mungkin anak itu duduk di kursi yang tadi aku lihat di tepi telaga, pikir si gadis. Kini dia menghadang ke hadapan cahaya putih. Perlahan Putih Andini berenang mendekati cahaya itu. Seolah berenang 15 tombak, gadis ini tercengang heran ketika melihat cahaya putih itu ternyata adalah sebuah gua batu besar yang memancarkan warna putih menyilaukan. Bagian yang seharusnya menyerupakan pintu atau mulut gua tertutup oleh dinding batu berwarna merah. Di samping ada sebaris tulisan. Dari arah dinding ini memancar hawa aneh disertai pantulan cahaya merah yang sangat dingin seolah menggiris tulang. Putih Andini menggigil menahan dingin. Lalu ada gelombang angin menerpa ke arahnya, membuat Putih Andini terjungkir balik ke dalam air dan kain penutup kepalanya tanggal hingga rambutnya terlepas riap-riapan. Putih Andini berusaha menambahkan diri walau sekujur tubuhnya saat itu terasa dingin dan bergetar. Tiba-tiba hidungnya mencium bau kemenyan santar sekali. Tengkuk si gadis jadi merinding. Dengan menguatkan hati dan beranikan diri, dia berenang mendekati gua batu putih agar bisa membaca apa yang tertera di dinding batu itu. Liang akhirat. Mulut Putih Andini bergetar ketika membaca tulisan yang tertera di dinding merah. Lalu sepasang matanya membentur pemandangan aneh lainnya, yakni dua buah tiang yang terletak di kiri kanan gua putih. Di atas kedua tiang itu ada dua buah pedupaan berisi bara menyala yang mengumpulkan asap putih menebar bau kemenyan. Aneh, benar-benar aneh. Bagaimana dalam air ada dua pedupaan dengan bara menyala, lalu ada kepulan asap dan menebar bau kemenyan. Sampai mati pun aku tak bisa percaya kalau tidak melihat sendiri. Tempat apa ini? Liang akhirat. Ada akhirat di sekitar dasar telaga. Apa ada sangkut pautnya dengan lembah akhirat? Jangan-jangan aku telah kesasar ke lembah akhirat. Putih Andini memandang berkeliling. Dia kembali bertanya-tanya, di mana tersembunyinya pedang naga suci 212? Di mana beradanya anak berpakaian hitam kemarin? Tiba-tiba Putih Andini mendengar suara berdesis disertai detakan-detakan keras yang menggetarkan dasar telaga serta membuat air di sekelilingnya bergelombang.